Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Padang Panjang Sepekan dari Studio Kominfo Padang Panjang bersama saya, Jimmy Oktaviandi. Inilah informasi selengkapnya. Persatuan Sepak Bola Padang Panjang akhirnya menjadi runner-up Liga 3 Sumatera Barat 2023 setelah kalah dalam pertandingan final Leg 2. Kesebelasan ini tetap melaju ke putaran nasional. Dalam partai pamungkas yang berlangsung di Gor Durian Gadang Sungai Sari, Kabupaten Padang Pariaman, Selasa 9 Januari, PSPP kalah dari Josal FC dengan skor akhir 2-3. Dengan ambisi besar untuk bisa memenangkan pertandingan ini, pelatih kepala PSPP Aprigiri Marwanto langsung menurunkan 3 striker sekaligus sebagai starter, yaitu Kevin Evander, Reva Wirya Ilham, dan Jimmy Trian Brother. 3 menit setelah kick-off babak pertama dimulai, peluang emas didapatkan Josal FC melalui placing pemainnya, Sajid Mubarak, yang berhasil dikonversi menjadi gol 1-0 untuk Josal. Di babak pertama ini, permainan sebenarnya berimbang, di mana kedua tim tampak sulit untuk membongkar lini pertahanan. Namun, beberapa tekanan dari Josal terlihat lebih efektif mengancam lini pertahanan PSPP. Menit ke-30, tendangan voli jarak jauh pemain Josal, Agung Laksono, kembali menggetarkan gawang kiper PSPP Dedi Kurniawan. Skor bertambah menjadi 2-0 untuk Josal. Tertinggal selisih gol, PSPP terus mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, sampai turun minum, anak asuhan Aprigiri belum mampu mencetak gol balasan. Memasuki babak kedua, gawang Josal akhirnya jebol juga. Sebuah pergerakan cepat, Kevin yang berhasil lolos dari perangkap offside dengan tenang, mampu melepaskan sebuah sontekan mengelabui kiper Josal. Kedudukan berubah menjadi 2-1. Tidak lama berselang, Sajid kembali berhasil memanfaatkan bola rebound menjadi gol. Namun, wasit menganulir gol tersebut lantaran menganggap striker Josal ini sudah berada di posisi offside. Menit ke-65, Josal kembali menambah keunggulan lewat sundulan pemain nomor punggung 8, Azuma, memanfaatkan umpan free kick. Pemain PSPP terus berupaya menciptakan peluang yang bagus walaupun tampak kesulitan untuk menembus pertahanan ketat Josal FC. Memasuki injury time, Jimmy yang mendapat peluang di depan mulut gawang Josal memilih untuk tidak egois. Ia memberikan bola ke Kevin yang tidak terkawal dan berhasil memasukkan bola ke gawang. Skor kembali berubah menjadi 2-3. Dengan hasil ini, PSPP akhirnya hanya meraih posisi runner-up Liga 3 Sumbar 2023. Kendati demikian, panitia pelaksana telah menyatakan PSPP tetap lolos ke putaran nasional Liga 3. Andes Maradona dan juru kamera Yuli Guslinda, Padang Panjang Sepekan. Pemko lakukan pembagian masker ke beberapa satuan pendidikan, Senin 8 Januari. Adapun pembagian masker serentak tersebut dilakukan PJ Sekda Kowinarno, Ketua DPRD Mardiansyah, PJ Ketua TPPKK Sri Hidayani Soni, bersama beberapa pimpinan DPRD dan pejabat di lingkungan Pemko. Pembagian masker dilaksanakan diantaranya TK Pembina, TK Pertiwi, SD Komplek Gugua Malintang, SD Komplek Teladan, SDN 9 Padang Panjang Timur, SMP Negeri 1, 2, 3, 4, 5, dan SMP Negeri 6. Winarno menyebutkan, masker ini dibagikan untuk peserta didik dan guru. Masker ini dibagikan untuk 2.393 peserta didik dan 311 guru. Semoga masker ini dapat menghindarkan masyarakat dari ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut akibat abu vulkanik tersebut. Mardiansyah dalam kesempatan ini mengajak siswa untuk kembali membiasakan memakai masker guna mencegah efek dari abu vulkanik tersebut. Sementara itu, di lokasi yang berbeda, Sri Hidayani yang merupakan Bunda PAUD Padang Panjang saat memberikan masker di TK Negeri Pembina menyampaikan abu vulkanik Merapi dapat mengganggu kesehatan. Sri Hidayani berpesan kepada anak-anak untuk tidak beraktivitas di luar ruangan. Jika harus berada di luar ruangan agar dapat memakai masker. Selain itu, jangan lupa sarapan dengan menu sehat dan bergizi agar imun tubuh kuat. Andes Maradona dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang Sepekan. Ke-6 kelurahan ikuti lomba kader Dasawisma berprestasi tingkat Kota Padang Panjang di Aula Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Rabu 10 Januari. Lomba tersebut dibuka Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Osman bin Nur, bertindak selaku Ketua Dewan Juri PJ Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Sri Hidayani Soni, Kabid Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin Hirda,
Sekretaris TPPKK Aisyah, dan Ketua Pokja 3 TPPKK Armen. 6 peserta lomba ini merupakan 3 perwakilan dari Kecamatan Padang Panjang Barat dan 3 Kecamatan Padang Panjang Timur, yaitu Kampung Manggis, Balai-Balai, Selaing Bawah dari Padang Panjang Barat, dan Sigando, Guga Melintang, Ekor Lubuk dari Padang Panjang Timur. Osman menyampaikan, lomba Dasawisma ini tidak hanya difokuskan kepada 10 program pokok PKK saja, namun juga difokuskan kepada stunting. Selain itu, Osman juga mengharapkan agar Dasawisma yang terpilih nantinya bisa kembali mengukir prestasi sama dengan Dasawisma sebelumnya, di mana Dasawisma Padang Panjang menjuarai lomba tingkat Provinsi Sumbar. Sementara itu, Sri Hidayani menyampaikan, Dasawisma ini merupakan penilaian rutin setiap tahun yang dilakukan PKK Padang Panjang. Dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kota, dan nanti tingkat provinsi. Sri Hidayani menambahkan, kegiatan ini dilakukan agar para kader bisa menjadi motivator dan pemecah masalah yang ada dalam lingkungan masyarakatnya. Serta, kita bisa membuat beberapa kegiatan yang membuat tali silaturahmi semakin erat, sehingga masyarakat Padang Panjang sejahtera. Dasawisma dinilai dari 5 indikator yang diawali dari ujian tertulis, administrasi, ekspos, wawancara, serta kunjungan lapangan. Sri Hidayani berharap dengan adanya lomba ini, setiap kader dapat mengasah kemampuan individu maupun kelompok, dan menjadi Dasawisma yang maju ke depannya. Yuli Guslinda dan juru kamera Jimmy Oktaviandi, Padang Panjang sepekan. Didampingi Forkopimda, Kapolres AKBP Doni Bramanto resmikan gedung baru Taman Kanak-Kanak Kemala Bayangkari 14 yang berlokasi di Jalan Mr. Asad nomor 2 RT 12, Kelurahan Guguk Melintang, Kecamatan Padang Panjang Timur, Rabu 10 Januari. Peresmian gedung TK dengan luas 198,75 meter persegi ini turut dihadiri PJ Wali Kota Soni Budaya Putra, Ketua DPRD Mardian Syah, Kepala Kejaksaan Negeri Jerniati, dan pejabat terkait lainnya. PJ Wako Soni mengapresiasi terwujudnya pembangunan gedung baru itu. Di antaranya, berkat kegigihan Kapolres Doni Bramanto dan Ketua Yayasan Kemala Bayangkari atau YKB 14 Amalia Doni. Usulan anggaran pembangunan dengan Pemko mampu membawa dana alokasi khusus atau DAK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 400 juta rupiah dan hibah Pemko 200 juta rupiah. Gedung TK tersebut kini memiliki 3 ruang kelas, ruang baca, unit kesehatan sekolah atau UKS, pustaka, kantor, ruang guru, musola, toilet, dan ruang bermain anak. Apresiasi kepada Pak Kapolres yang telah meninggalkan prestasi untuk pendidikan di Padang Panjang. Ini menjadi kenangan yang bernilai ibadah. Ada legasi yang ditinggalkan, seraya mendoakan agar selalu sukses kepada Kapolres yang bakal mengakhiri masa tugasnya di kota Serambi Mekah ini. Kehadiran gedung baru TK ini, sebut Soni, membawa semangat baru sekaligus sebagai bentuk komitmen Padang Panjang sebagai kota pendidikan. Dikatakannya, TK ini berdiri sejak 1968 serta merupakan warisan yang mesti dijaga, mewujudkan pendidikan karakter sejak usia dini. Sementara itu, Doni Bramanto menyampaikan rasa syukur atas berdirinya bangunan TK yang telah direnovasi itu. Ketua Yayasan YKB 14 Amalia Doni mengatakan, TK Kemala Bayangkari saat ini memiliki 57 murid. Dia mengajak warga Padang Panjang yang memiliki anak usia dini bisa mengikutkan anaknya bersekolah di sini. Haris Wiyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Perguruan Dinia Putri wisudakan 26 mahasiswinya di Aula Zainuddin Labai El Yunusi, Sabtu 6 Januari. 2 diantaranya menjadi lulusan terbaik dengan predikat cum laude. Wisudawati tersebut terdiri dari lulusan strata 1 program pendidikan agama Islam 15 orang dan program pendidikan Islam anak usia dini 11 orang. PJ Sekda Winarno mengucapkan selamat kepada wisudawati yang telah berhasil menempuh proses pembelajaran dengan baik, sehingga berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan atau SPD. Kesuksesan ini katanya dapat membawa semangat, antusiasme, serta motivasi baru untuk segera mengaplikasikan ilmu seraya mengabdikan diri kepada agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Sementara itu, Ketua Senat STIT Syarifatul Hayati menyampaikan, wisuda ini adalah momen yang sangat berharga karena menggambarkan perjalanan seseorang untuk mendapatkan sebuah gelar.
Syarifatul Hayati menyampaikan, pihaknya berharap ilmu yang didapatkan di sini diamalkan. Terus berkarya, jangan berhenti belajar. Yang sudah tahfiz 30 juz, terus mengulang-ulang, jangan berhenti sampai di sini. Pimpinan Perguruan Diniyah Putri, Fauzia Fauzan El Muhammadi menyampaikan, yang diwisuda hari ini adalah orang terpilih yang telah menempuh perjalanan yang panjang. Kedepan tambahnya, perubahan di dunia digital harus mampu dihadapi dengan baik oleh para lulusan STIT ini. Dirinya mengajak wisudawati bisa berjiwa emas dan benar-benar mengamalkan ilmu yang didapat di luar sana nanti. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, Sepekan. Pemerintah Kota Padang Panjang raih penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik dari Ombudsman RI tahun 2023. Penghargaan tersebut diterima PJ Wako Sony Budha Putra yang diserahkan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyaldi Ansarullah pada Senin 8 Januari. Berada di peringkat 2, Padang Panjang mendapat nilai 90,72. Sony menyampaikan terima kasih kepada OPD terkait dan bersyukur Padang Panjang bisa meraih anugerah ini sebagai peringkat kedua setelah Kota Payakumbuh. Selain itu tambahnya, dengan perolehan nilai yang tidak jauh berbeda ini, akan menjadi evaluasi untuk mengetahui kekurangan dan penyebabnya. Sony juga menjelaskan, nilai Padang Panjang saat ini juga lebih baik dan lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sony juga mengajak untuk sama-sama meningkatkan lagi. Sementara Gubernur Mahyaldi menyampaikan, pelayanan publik adalah wajah komplit kehadiran negara dalam kehidupan bangsa. Menurutnya, pelayanan publik bukan hanya untuk pemerintah, tetapi untuk masyarakat. Pemerintah hadir untuk melakukan pelayanan publik bagi masyarakat. Tambahnya, pelayanan publik tidak terbatas dalam pelayanan. Pihaknya mengajak Bupati dan Wali Kota menyamakan visi dan misi kolaborasi Ombudsman di Sumatera Barat harus bersinergi untuk menyejahterakan masyarakat. Sementara, Yefri Heriani menyebutkan, kepatuhan standar pelayanan publik 2023 meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebelumnya, 3 daerah hanya berada pada angka 8 dan sekarang berada pada angka 9. Yefri menuturkan, penilaian kepatuhan merupakan bentuk pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik oleh Ombudsman RI yang bertujuan mendorong kementerian, lembaga, pemerintah daerah untuk meningkatkan dan mengevaluasi kualitas pelayanan publik. Selain itu, tambahnya lagi, penilaian ini juga menjadi tolak ukur terhadap evaluasi dan penguatan pengawasan internal melalui atasan langsung. Penilaian dilakukan pada beberapa organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan, seperti DPM PTSP, Disdikbud, Disdukcapil, dan lainnya. Untuk meningkatkan pelayanan publik, Yefri menyebutkan pihaknya akan terus berkoordinasi untuk memastikan standar pelayanan diimplementasikan. Turut hadir pada acara ini, Kabak Organisasi Setdako Yohana Lisa dan jajaran. Yuli Guslinda dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, Sepekan. Dipimpin PJ Ketua TPPKK Kota Padang Panjang Sri Hidayani Sony, tim penilai Lomba Dasawisma tingkat Kota Padang Panjang melakukan kunjungan lapangan ke 6 dasawisma yang ada di Kota Padang Panjang, Kamis 11 Januari. 6 peserta lomba ini merupakan 3 perwakilan dari Kecamatan Padang Panjang Barat dan 3 perwakilan dari Kecamatan Padang Panjang Timur. Padang Panjang Barat diwakili Dasawisma Teratai 6 RT 8 Kelurahan Kampung Manggis, Dasawisma Lili 2 RT 13 Kelurahan Balai-Balai, dan Dasawisma Kamboja 2 RT 19 Kelurahan Silaing Bawah. Sedangkan Padang Panjang Timur diwakili Dasawisma Melati 1 RT 5 Kelurahan Sigando, Dasawisma Cendana 2 RT 13 Kelurahan Guguk Malintang, serta Dasawisma Bougainville 3 RT 6 Kelurahan Ekor Lubuk. Sri Hidayani menyampaikan, penilaian dasawisma merupakan agenda rutin setiap tahun yang dilakukan PKK Padang Panjang. Dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kota, dan nanti tingkat provinsi. Ia mengungkapkan, penilaian tidak hanya ekspos, melainkan juga langsung meninjau ke lapangan. Apa yang diekspos oleh setiap wakil kelurahan, dicek apakah sama dengan yang ada di lapangan. Sri Hidayani menyampaikan ada 5 indikator penilaian yang diawali dari ujian tertulis, administrasi, ekspos, wawancara, serta kunjungan ke lapangan. Kemudian dilihat inovasi yang disampaikan, apakah sesuai atau tidak dengan kenyataan di lapangan. Ditambahkannya, bagi dasawisma yang mencukupi semua indikator tersebut dan berhasil menjuarai kegiatan ini akan dilanjutkan untuk penilaian tingkat sumbar.
Sri Hidayani berharap dengan adanya lomba ini, setiap kader dapat mengasah kemampuan individu maupun kelompok dan menjadi dasawisma yang maju. Pihaknya ingin yang terbaik mewakili Padang Panjang di tingkat provinsi. Turut mendampingi kunjungan lapangan tersebut, Kabid Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Hirda, lurah terkait, Ketua Pokja 3 TPPKK, Armen, dan para kader beserta undangan lainnya. Rifki Mahendra dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Dan dihimbau kepada masyarakat Kota Padang Panjang untuk dapat menggunakan masker sebagai bentuk antisipasi abu vulkanik erupsi Gunung Merapi yang mengalami kenaikan dari waspada ke siaga. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Jimmy Oktaviandi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.